Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mengidentifikasi ikan barona yang didapatkan dari Superindo Jatos, Kecamatan Jatinangor. Ikan baronang atau ikan sultan adalah jenis ikan laut yang umumnya ditemukan di perairan hangat di sekitar terumbu karang di wilayah Pasifik dan Hindia Barat. Ikan ini juga ditemukan di beberapa bagian di Samudra Atlantik. Ada beberapa spesies dalam kelompok ikan baronang, termasuk baronang belang atau Siganus guttatus, baronang kuning, Siganus canaliculatus, dan baronang hijau atau Siganus lineatus. Klasifikasi dari ikan baronang yang kami amati menurut Kuiters 1992 yaitu berasal dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Perciformes, famili Siganidae, genus Siganus, spesies Siganus canaliculatus, dan memiliki nama lokal Samadar dan Muriat. Sistem integumen merupakan sistem organ yang dapat membedakan, memisahkan, melindungi, dan memberikan informasi tentang lingkungan sekitar. Menurut Ilham et al. Tahun 2018, sistem integumen ikan baronang berupa duri-duri yang tajam pada bagian sirip punggung yang memiliki kelenjar racun difungsikan untuk membela diri dari predator alami. Sedangkan menurut Munira et al. Tahun 2010 menjelaskan bahwa ikan baronang dapat berubah warna sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya. Perubahan warna pada ikan baronang ini berfungsi untuk menghindari bahaya dari predator alaminya. Ikan baronang yang hidup di daerah tambak memiliki warna yang gelap, sedangkan ikan baronang yang hidup di daerah perairan lepas memiliki warna yang cukup terang. Sahabuddin et al. Tahun 2015 menjelaskan bahwa ikan baronang memiliki ciri-ciri morfologi yaitu kepala yang tidak bersisik, tubuhnya membujur dan memipih lateral atau berbentuk kompreset, tubuh dilindungi oleh sisik yang kecil dan halus dengan warna yang bervariasi, memiliki tipe sisik sikloid dengan mulut kecil dan posisinya terminal. Badan bagian atas berbintik putih pucat, kelabu atau kuning emas agak kehijauan, sedangkan bagian perut berbintik-bintik, namun terkadang bintik tersebut tidak terlalu jelas. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara spesies yang berkelamin jantan dengan spesies yang berkelamin betina. Sirip ekor pinggiran berlekuk atau bercagak, dengan rahang atas selalu lebih panjang dibandingkan dengan panjang rahang bawah. Menurut Sanin, tahun 1984, ciri morfometrik merupakan ukuran yang berhubungan dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagian tubuh ikan. Bagian tubuh ikan yang biasa diukur adalah panjang baku, panjang kepala, panjang peridorsal, panjang total, panjang batang ekor, tinggi badan, tinggi dan lebar kepala, tinggi batang ekor, lebar badan, panjang hidung, panjang bagian kepala di bagian mata, diameter mata, panjang rahang atas dan rahang bawah, panjang dan tinggi sirip punggung, panjang dasar sirip anal, panjang sirip dada, dan panjang sirip perut. Ikan baronang yang kita identifikasi ini memiliki panjang total length sebesar 24,5 cm dengan standar length 20 cm dan fork length 24 cm. Panjang sirip dorsal
15 cm dengan lebar 2 cm, sirip pektoral memiliki panjang 4 cm dengan lebar 2 cm, sirip ventral panjangnya 2,5 cm dan lebar 2 cm, panjang sirip anal 9 cm dengan lebar sirip anal 2 cm, serta sirip kaudal memiliki panjang 7 cm dan lebar 5,5 cm. Berdasarkan pengukuran meristik yang dilakukan pada ikan baronang, diketahui bahwa sirip dorsal memiliki jari-jari sirip keras ada 13, lunak mengeras ada 6, lunak ada 9. Untuk sirip anal, jari-jari keras ada 7, lunak mengeras ada 5, dan lunak ada 6. Untuk sirip pektoral sendiri, jari-jari sirip lunak mengerasnya ada 43. Untuk sirip ventral, jari-jari sirip keras ada 3 dan lunak mengeras ada 7. Dan untuk sirip kaudal, ada jari-jari sirip lunak mengeras yaitu 95. Kemudian ada sistem pencernaan. Sebelumnya, sistem pencernaan sendiri adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik dan kimia sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap dalam usus. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Menurut Jeffrey 2010 bahwa organ-organ saluran pencernaan ikan terdiri dari hati, empedu, pankreas, dan organ pelengkapnya itu ada sungut, gigi, dan tapis insang. Pada ikan baronang, sistem pencernaannya dimulai dari mulut yang berfungsi untuk menangkap makanan dan mengunyahnya jadi bagian yang lebih kecil. Kemudian makanan tersebut masuk ke dalam lambung, di mana asam lambung akan membantu mencerna makanan. Setelah itu, makanan akan bergerak ke usus halus, di mana nutrisi akan diserap ke dalam darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar, di mana air akan diserap dan membentuk feses. Selain itu, hati dan lambung juga berperan penting dalam proses pencernaan ikan baronang. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu yang berfungsi untuk memecah lemak dalam makanan. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein dalam makanan. Berdasarkan analisis biometrik dan analisis makanannya menunjukkan bahwa ikan baronang juga termasuk jenis ikan omnivora cenderung herbivore, yaitu makanan utamanya itu ada berupa lamun, mikroalga, dan sistem otot pada ikan. Jadi sistem otot pada ikan itu sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas tubuh. Kegiatan utama tubuh ikan disebabkan karena keaktifan dari sistem otot tersebut. Ikan memiliki susunan otot yang lebih sederhana jika dibanding dengan vertebrata lainnya.
Walaupun susunannya lebih sederhana, ikan juga didapatkan jenis otot polos, otot bergaris, dan otot jantung. Sistem otot pada ikan baronang terdiri dari bentuk garis yang membatasi blok daging yang berbentuk teleos, dengan garis di permukaan yang berbentuk zigzag dari urat daging bagian ventral hingga dorsal. Pola konstruksi otot-ototnya pariental, terdiri dari urutan myomer yang zigzag diikat oleh myoseptum, yaitu pada bagian jaringan ikat yang membatasi antara myomer berurutan. Setiap myomer terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial dan bagian ventral yang disebut hipaksial. Keduanya itu juga dipisahkan oleh jaringan ikat yang disebut horizontal sclerotogenous septum. Menurut Burhanuddin 2010, di bagian permukaan selaput ini terdapat urat daging yang menutupinya, yang dinamakan musculus lateralis superficialis, yang banyak mengandung lemak. Umumnya serabut otot mengarah anterposterior, tetapi beberapa serabut hipaksial dari setiap myomer tersusun dari ventromedial. Kontraksi dari kelompok myomer di satu pihak akan disambut oleh kontraksi myomer di pihak lain, yang akan menyebabkan tubuh ikan menjadi meliuk-liuk dalam gerakan berenang. Untuk sistem rangka adalah tempat melekatnya otot, pelindung organ-organ dalam, dan penegak tubuh. Adapun fungsi sistem rangka pada ikan diantaranya adalah untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh, melindungi tubuh, dan membantu pembentukan butir darah merah. Pada sistem rangka ikan baronang, ada bagian tulang baik yang terdapat di bagian tengkorak ikan, tulang punggung, dan tulang rusuk atau disebut juga dengan rangka aksial, maupun tulang-tulang yang menyusun insang, yaitu rangka visceral, dan juga rangka apendikular yang menyokong tulang sirip pektoral dan yang menyokong sirip perut. Terdapat pula beberapa tulang rawan sirip dan tulang rawan ekor yang dapat bergerak untuk menggerakkan bagian sirip dan ekornya agar dapat bergerak.